Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai kompetensi pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi sekolah dengan dosen pengampu saya, Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Sebelum kita masuk ke pemaparan materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Puji Puspitasari dengan NPM A1A 023080. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dari Universitas Bengkulu. Pemaparan materi yang pertama itu mengenai kompetensi pengawas sekolah. Yang pertama, kompetensi pengawas taman kanak-kanak, Raudatul Afdal TK dan sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah SD dan MI. Yang pertama itu kompetensi kepribadian. 1. Memiliki tanggung jawab sebagai pengawas satuan pendidikan. Yang kedua, kreatif dalam bekerja dan memecahkan masalah yang baik berkaitan dengan kehidupan pribadinya maupun tugas-tugas jabatannya. Yang ketiga, memiliki rasa ingin tahu akan hal-hal baru tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang menunjang tugas pokok dan tanggung jawabnya. Dan yang terakhir, menumbuhkan motivasi kerja pada dirinya dan pada stakeholder pendidikan. Selanjutnya, kompetensi supervisi manajerial. Yang pertama, menguasai metode, teknik dan prinsip supervisif dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Yang kedua, menyusun program kepengawasan berdasarkan visi misi tujuan dan program pendidikan di sekolah. Dan yang ketiga, menyusun metode kerja dan instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan di sekolah. Dan yang keempat itu menyusun laporan hasil pengawasan berikutnya di sekolah. Dan yang kelima itu membina kepala sekolah dalam pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Dan yang terakhir, membina kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan bimbingan konseling di sekolah. Selanjutnya, kompetensi supervisi akademik. Yang pertama, memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan tiap bidang pengembangan di TK atau mata pelajaran di SD atau MI. Yang kedua, memahami konsep, prinsip, teori, teknologi, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan proses pembelajaran atau bimbingan tiap bidang pengembangan di TK atau mata pelajaran di SD. Dan yang ketiga itu membimbingkan guru dalam menyusun silabus tiap bidang pengembangan di TK atau mata pelajaran SD berlandaskan standar isi, standar kompetensi dasar dan prinsip pengembangan KTSP. Selanjutnya, kompetensi evaluasi pendidikan. Yang pertama, menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dan pembelajaran atau bimbingan di sekolah. Yang kedua, membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai dalam pembelajaran atau bimbingan tiap bidang pengembangan TK atau mata pelajaran di SD. Yang terakhir, menilai kinerja kepala sekolah, guru, dan staf sekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk menyampaikan mutu pendidikan dan pembelajaran atau bimbingan tiap bidang pengembangan di TK atau mata pelajaran di SD. Selanjutnya, kompetensi penelitian pengembangan. Yang pertama, menguasai berbagai pendekatan seperti jenis dan metode penelitian dalam pendidikan. Yang kedua, menentukan masalah kepengawasan yang penting dan teliti, baik untuk keperluan tugas pengawasan maupun untuk pengembangan karyanya sebagai pengawas. Yang ketiga, itu menyusun proposal penelitian pendidikan, baik berusaha penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif. Selanjutnya, kompetensi sosial. Yang pertama, bekerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas diri untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang terakhir, aktif dalam kegiatan asosiasi pengawas satuan pendidikan. Yang kedua, kompetensi pengawas sekolah menengah pertama atau Madrasah Sanawiyah SMP MTS dan pengawas sekolah menengah atas atau Madrasah Aliyah SMA dalam merumpun mata pelajaran yang relevan seperti MIPA dan TIK, IPS, bahasa, olahraga, kesehatan atau seni budaya. Yang pertama itu kompetensi kepribadiannya. Yang pertama, memiliki tanggung jawab sebagai pengawas satuan pendidikan. Yang kedua, kreatif dalam bekerja dan memecahkan masalah baik yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya maupun tugas-tugas jabatannya. Yang kedua, memiliki rasa ingin tahu akan hal baru tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang menunjang tugas pokok dan tanggung jawabnya.
Selanjutnya, menumbuhkan motivasi kerja pada dirinya dan pada stakeholder pendidikan. Dan yang kedua itu kompetisi supervisi manajerial. Yang pertama, menguasai metode, teknik, dan prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah menengah yang sejenis. Yang kedua, menyusun program kepengawasan berdasarkan visi misi tujuan dan program pendidikan sekolah menengah yang sejenis. Dan yang ketiga, menyusun metode kerja dan instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan di sekolah menengah yang sejenis. Selanjutnya, kompetisi supervisi akademik. Yang pertama, memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan tiap mata pelajaran dalam merumput mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis. Yang kedua, memahami konsep, prinsip, teori, teknologi, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan proses pembelajaran atau bimbingan tiap mata pelajaran dalam merumput mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis. Selanjutnya, kompetisi evaluasi pendidikan. Yang pertama, menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dan pembelajaran atau bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis. Yang kedua, membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai dalam pembelajaran atau bimbingan tiap mata pembelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis. Selanjutnya, kompetisi penelitian pengembangan. Yang pertama, menguasai berbagai pendekatan, jenis, dan metode penelitian dalam pendidikan. Yang kedua, menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti, baik untuk keperluan tugas pengawasan maupun untuk pengembangan karya sebagai pengawas. Selanjutnya itu kompetisi sosial. Yang pertama, bekerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas diri untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang terakhir itu aktif dalam kegiatan asosiasi pengawas satuan pendidikan. Yang ketiga, kompetisi pengawas sekolah menengah kejuruan madrasah aliyah dalam merupakan mata pelajaran yang relevan MIPA, Detik, IPS, bahasa olahraga, kesehatan, seni budaya, teknik, industri, pertanian, dan kehutanan bisnis, dan manajemen, pariwisata, kesejahteraan, masyarakat, atau seni dan kerajinan. Yang pertama, mengenai kompetisi kepribadian. Yang pertama, memiliki tanggung jawab sebagai pengawas satuan pendidikan. Yang kedua, kreatif dalam bekerja dan memecahkan masalah, baik berkaitan dengan kehidupan pribadinya maupun tugas-tugas jabatannya. Selanjutnya, kompetisi supervisi dan manajerial. Yang pertama, menguasai metode, teknik, dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah menengah kejuruan. Yang kedua, menyusun program kepengawasan berdasarkan visi misi tujuan dan program pendidikan di sekolah menengah kejuruan. Yang selanjutnya, kompetisi supervisi akademik. Yang pertama, memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah kejuruan. Yang kedua, memahami konsep, prinsip, teori, teknologi, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan proses atau pembelajaran bimbingan tiap mata pelajaran dan rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah kejuruan. Selanjutnya, kompetisi evaluasi pendidikan. Menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dan pembelajaran atau bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah kejuruan. Yang kedua, membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai dalam pembelajaran atau bimbingan tiap mata pelajaran dalam maupun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah kejuruan. Selanjutnya, kompetisi penelitian pengembangan. Yang pertama, menguasai berbagai pendekatan jenis dan metode penelitian dalam pendidikan. Yang kedua, menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti baik untuk keperluan tugas pengawasan maupun untuk pengembangan karirnya sebagai pengawas. Dan yang terakhir itu kompetisi sosial. Perlunya bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas diri untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dan aktif dalam kegiatan asosiasi pengawas satuan pendidikan. Pemaparan selanjutnya itu mengenai kompetensi kepala sekolah. Yang pertama, mengenai kepribadian, berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi alam mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah ataupun madrasah, memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin, dan memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah atau madrasah. Selanjutnya, kewirausahaan. Perlunya menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah atau madrasah, bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah atau madrasah sebagai organisasi pembelajaran yang efektif, serta memiliki
memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah dan madrasah. Yang keempat itu supervisi, merencanakan program supervisi akademik dalam melaksanakan peningkatan profesionalisme guru dan melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat, serta menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Dan yang kelima itu sosial, bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah atau madrasah, berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, serta memiliki kepekaan sosial terhadap orang-orang atau kelompok lain. Pemaparan selanjutnya itu mengenai kompetensi guru. Yang pertama, standar kompetensi guru PAUD. 1. Kompetensi pedagogi. Perlunya menguasai karakteristik peserta didik dalam aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual, dan menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik, serta mengembangkan kurikulum yang terkait dalam bidang pengembangan yang diampu. Yang kedua, kompetensi kepribadian, bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan budaya nasional Indonesia, dan menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat, serta menampilkan diri sebagai pribadi yang mental, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Selanjutnya, kompetensi sosial, bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Yang kedua, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan satuan dengan sesama pendidikan dan tenaga kependidikan orang tua dan masyarakat. Yang ketiga, beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Dan yang keempat, kompetensi profesional, menguasai materi struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang mampu, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu, serta mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Selanjutnya, standar kompetensi mata pelajaran di SD, MI, SMP, SMA, dan SMK. Yang pertama itu kompetensi pedagogi, yang dimana perlunya memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial budaya, yang serta mengidentifikasikan potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu. Yang kedua, kompetensi kepribadian, perlunya menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat istiadat, daerah asal, dan gender, dan bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan sosial yang berlaku dalam masyarakat dan budaya nasional Indonesia yang beragam. Setelahnya, kompetensi sosial. Yang pertama, bersikap inklusif dan objektif terhadap peserta didik, teman sejawat, dan lingkungan sekitar dalam melaksanakan pembelajaran, serta tidak bersikap diskriminatif terhadap peserta didik, teman sejawat, orang tua, peserta didik, dan lingkungan sekolah karena perbedaan agama, suku, jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan status ekonomi sosial. Yang keempat itu kompetensi profesional, yang dimana perlu memahami standar kompetensi mata pelajaran yang diampu, memahami kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu, serta memahami tujuan pembelajaran yang diampu. Pemaparan selanjutnya itu mengenai kompetensi tenaga administrasi sekolah. Yang pertama, kompetensi kepribadian, perlunya memiliki integritas dan akhlak mulia, dan memiliki etos kerja dan mengendalikan diri. Yang kedua, kompetensi sosial, perlunya bekerja sama dengan tim, memberikan layanan prima, dan memiliki kesadaran berorganisasi. Yang ketiga, kompetensi teknis, melaksanakan administrasi kepegawaian, melaksanakan administrasi keuangan, serta melaksanakan administrasi sarana dan prasarana. Yang terakhir itu kompetensi manajerial, perlunya mendukung pengelolaan standar nasional pendidikan, menyusun program dan laporan kerja, mengorganisasikan staf, mengembangkan staf, serta mengambilkan keputusan. Itulah pemaparan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.